بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati pengurus anak cabang Desa Perigi dengan seluruh jajaran yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Bakor Mas Enoi Perigi, para pemuda, remaja, singkatnya kaum muslimin dan muslimat, terutama adik-adik yang akan dimasuk pada Bakormas rekrutmen, jadinya Badan Konsolidasi Mahasiswa, santri dan semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk, memberi kita umur yang panjang, sehat walafiat di taatillah. Dan mudah-mudahan semua cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua anak-anak kita yang menuntut ilmu diberi ilmu yang barakah. Dan mudah-mudahan anak kita jadi anak si saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan salawat yang kita baca pada saatnya, yaitu di yaumil akhir, yaitu hari kiamat nanti, kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat ini yang sangat kita butuh. Namun syafaat itu kita akan dapat apabila kita berjalan sesuai dengan aturan Allah. Apabila kita mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan lewat peringatan Maulid hari ini kita tergolong orang yang cinta Rasul. Kita tergolong orang yang selalu memperhatikan apa yang Rasul lakukan. Dan mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan tidak jauh berbeda, tidak jauh berpiwal dari ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat di akhir zaman banyak sekali orang-orang yang tidak lagi mengedepankan akhlakul karimah sesuai dengan misi yang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misinya adalah liutammima makarimal akhlak. Kenapa Rasul diutus oleh Allah? Liutammima. Dan
dan itu sendiri pengakuan Nabi Muhammad SAW yang di dalam hadisnya beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang, seluruh manusia, umat dakwah, umat ijabah, ya itu semua umat Nabi Muhammad didakwakan oleh Nabi semua. Nah, kita ini umat-umat yang mendapat dakwah, yang harus ikut kepada jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kita pada jemaah sekalian. Kita bersyukur adanya acara-acara seperti ini. Ini acara Maulid sederhana tapi nilai besar. Lalu kajian tapi nilainya luar biasa. Di jam-jam seperti ini memang butuh kau tadi dulu. Lagi nih saya itu mula main tadi ya Allah. Maka jangan maklum kalau ada ibu yang ngantuk, bapak yang ngantuk, ya Masya Allah main ke sana. Ya, cerdas Ustaz Junaidi mengambil posisi, mengambil waktu ini. Jangan kita tidur, kan gitu. Jadinya itu makin memperingati Maulid. Kita tidak ingin kelewatan. Dia temilin, dia kita mau bagian. Nanti bagian sini, bagian untuk kita cinta Rasul. Bagian untuk cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, karena itu hendaklah engkau berbahagia. Ini amanatnya apa? Anti tersenang. Ya, anti tersenang lamun arah dengan perayaan Maulid. Karena Maulid Cino berbicara tentang bisa sejarah Nabi, bisa berbicara tentang amaliyah Nabi, bisa bicara tentang amaliyah yang wajib. Ya intinya bagaimana mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu ini sekedar teringat doang, kedawainya. Nah, ini sekedar ingat. Teman termolin, dulang teh. Nah, dia jadi nak dulang aja. Ya dulang ubi itu acara. Anak jarin teh itu acara. Sebenarnya bukan inti. Masalah makanan bukan inti bagi kita. Tapi yang paling inti adalah berjumpa ini. Ya, momen ini yang paling hebat. Nilainya yang sangat luar biasa. Bukan melihat makanannya. Kan biasa ibu-ibu ya. Si biasa tanya jilitin raja jadi. Minta raja besok. Coba lah mau dengan jilitin mampu dede. Sana raja jawab. Ya udah. Ini kebetulan bulan Maulid. Betul. Quran apa secara dikir. Tapi nilai bukan ada pada jajannya. Kebersamaan, keutuhan kita. Nah inilah cara baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW setiap arah pertemuan harus arah pengajian. Nah ini dalam rangka rekrutmen, penguat daripada anggota baru Bakolmas. Ini salah satu langkah untuk memperkuat ajaran agama. Sehingga dia tegaduh kita siara oleh pergi sini. Sehingga kuat ajaran agama. Lamun kuat ajaran agama anak jarinda jemak mola. Tapi kalau ajaran agama sudah lemah, masuk paham-paham yang lain. Jemak lamun mulai dengan dia kanggo maulid dengan dia bagian itu.
Ara doang minggu. Si abot juga ulang tentu murid Cina aja wah jadi cocoknya mah. Ara doang minggu, ara doang. Setiap pengajakan ara doang minggu. Ara doang. Lagu masa tiang peluru sambil kalah. Ya kan? Tradisi ini bukan hanya warisan kita. Di Saudi Arabia yang kita tahu dan kita lihat, di ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah ibu kota, semua orang merayakan Maulid. Dan bukan hanya 1 tahun sekali. Kita di Lombok cuma 1 tahun sekali. Rabiul Awal doang. Kalau di luar negeri, kalau di Jakarta, setiap bulan dengan Maulid. Semua kegiatan diawali dengan Maulid Nabi. Kenapa? Mencari keberkahan. Kenapa? Karena hidup niki lamun dinara barakahna darah gunana. Nggak ada. Coba. Biasa orang kalau Maulid membaca berzikir, ya gitu. Selawatan. Itu mengenang sejarah. Karena dalam berjanji ada sejarah, ada selawatan, penambahan ibadah pendekatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam selawat yang kita baca itu punya nilai yang sangat besar. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, hadis ini diceritakan oleh Rasul kaitan dengan Nabi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Hai Muhammad, beritahu umatmu. Hai Muhammad, beritahu umatmu. Barang siapa yang membaca salawat kepada kamu sekali saja, dia akan diberi asru hasanah. 10 pahala. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi, hai Muhammad, pada umatnya. Ini adalah salawat pada saat itu. Pada satu selawat yang kau baca kepada Nabi, kepadamu sendiri, kata malaikat Jibril, akan diberi pahala 10 kebaikan, 10 pahala. Nah kemudian wa maha anhu asra syai'an, diampuni dia 10 dosa. Satu selawat yang kita baca 10 pahala kita dapat, kemudian diampuni 10 dosa. Alhamdulillah berkat Maulid kita baca selawat. Nah makanya inti dari Maulid setelah bulan Maulid. Rajinkah kita baca selawat setelah bulan Maulid? Ini apa perlu bagi kita. Ini enggak ada baca selawat di Maulid doang. Ya. Tapi Maulid membawa keberkahan. Nah, jadi selawat yang kita baca 10 pahala satu selawat. Kemudian menghapus 10 dosa. Kemudian berikutnya mengangkat 10 derajat. Begitu seterusnya kata Rasul. Ini datangnya dari malaikat Jibril. Berarti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, datang ke Muhammad, beritahu dia bahwa ya lamun umatnya membaca selawat kepada Nabi sekali, saya beri 10 pahala. Saya ampun 10 dosa. Dan saya tingkatkan 10 derajat lagi." Nah, boleh rekan ini nanti berpegang buat dosanya. Ya. Bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena kita membaca salawat bisa lebih dari yang tadi. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, tolong perbanyaklah membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah membaca salawat agar pahala kita besar. Ya, agar pahala kita besar, agar dosa
agar derajat kita menjadi naik. Dan yang pertama. Tapi kan kita bukan hanya membaca salawat saja mulai diri kita. Kita berjumpa dengan saudara kita, menyambung silaturahmi. Niki yang paling hebat pada hari ini perlu tahu. Ada acara anak-anak kita. Wah, kita suruh dia sekolah, biaya ada dia sekolah, dekat tahu bina acaranya nih. Ini nikmat luar biasa. Ate na tahun jauh diri nah. Sama ate kita tahun mudi 10 tahun 15 tahun selesai tahun gendatang 50 tahun gendatang anak jarita tahun jauh diri nah. Ini yang paling penting ya mas kalian. Bisa dia membawa diri ate ke depan. Ini memang kelihatannya sederhana acara ini. Ada terusman. Nanti akan dikuatkan oleh Ustaz Junaidi, diberi tambahan ilmu keilmuan, ilmu agama, pendalaman dan sebagainya. Inilah cara-cara kita menguatkan ajaran agama Islam lewat Nahdlatul Wathon. Nah makanya tidak sia-sia. Nah, alhamdulillah adik-adik terima kasih banyak ya. Anda mau berbuat seperti ini. Inilah langkah awal memajukan masyarakat. Inilah langkah awal membuat generasi yang terbaik pada masa yang akan datang. Karena yang sudah tua, ya istirahat. Yang lebih tua dari kita, lama-lama juga istirahat. Siapa penerusnya? Nah inilah kita, anda, adik-adik yang selalu berusaha. Oleh karena itu putra dan putri, ya. Semua kita ini silakan berbuat yang terbaik agar kita masuk dalam hadis khairun nas ampauhum linnas. Inilah kata Rasul. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih memberi manfaat kepada manusia yang lain. Nah, ketika nanti adik-adik pulang dari sekolah, dari madrasah, dari pondok, ada yang menghafal Quran, pondok saudara sudah mau disiapkan. Di sini banyak saudara, ada di sini, ada di Hikmatul Safar, ada di Limbungan di atas ada juga ya. Insyaallah. Silakan. Iya, saya juga ada. Ini untuk siapa? Untuk masyarakat semua. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama dukung semua itu. Alhamdulillah pelunggu mau hadir, inilah dukungan yang luar biasa. Senang adik-adik. Milih hadir dengan kawan. Pengurus anak cabang Habib Tuan Guru Abdul Rahman, memang tempat beliau ditempati ini. Syukur. Ini tempat kita membina umat. Yang nanti akhirnya mereka akan kembali ke sini. Dan itulah nilai dari maulid. Karena Rasulullah pertamanya dulu kemana-mana berjalan Rasul membuat masjid. Ya. Untuk tempat apa? Tempat ibadah, tempat mengaji. Tapi nggak mungkin sekarang seorang buat masjid. Iya kan? Dulu zaman Nabi begitu. Orang ngaji di masjid. Di Mesir, ya orang ngaji biasa di masjid. Tempat orang kuliah di masjid biasanya. Sekarang belakangan itu banyak mau buat madrasah. Kalau dulu di masjid. Yang di Jakarta dulu di masjid juga. Hidupnya seperti itu. Nah oleh karena itu tempat-tempat ibadah ini harus kita ramaikan. Alhamdulillah hidup yang siap yang pergi ini pengajar hadir rasih. Syukur secara kesempatan masih belajar, masih arah tenaga dan jemaah terdoa ada bereskan. Silakan tahu situ apa untuk lagi ya. Si pajak-pajakan sekolah agama asli. Dia masih repotkan. Mesti tua dia repot lalu. Saya kira repotan ada mau berani tua. Suruh tidak ada jawaban anaknya. Jadi sudah jauh dia. Iya. Tapi milu ngaji nak nenda. Naya jadi dia ngaji aku lalu ngaji barang anak ini tidur baik. Jangan ajak dia ngaji semuanya. Supaya apa? Nanti terbarang selamat. Tapi kan banyak kesibukan kita, banyak hal-hal yang kita lakukan. Ya alhamdulillah kita bisa mewakili jamaah kita pada jamaah sekalian. Nah
yang kedua kita syukuri adik-adik ini bisa berbuat. Tahu ya pada ngatur dirinya, milih ia melaksanakan Maulid Nabi dalam rangka persiapan diri pada masa yang akan datang. Ini adalah keuntungan besar bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan alhamdulillah kita acung jempol lah buat Ustaz Junaidi dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini yang selalu eksis dan tetap terus istiqomah dalam memilih umat dengan segala kondisi dan keadaan. Dengan segala kondisi dan keadaan. Bagaimana keadaannya? Wah, tega kajian ngaji. Wah, sekali kajian ngaji. Biasa loh. Mulai sekedi mulai masih ya. Dah sering ganti, dah sering peta lalu. Kan di naraya ada adiknya di hari. Nah, itu. Kalau nunggu urung kita. Nah, ini harus ada jiwa kita sekarang. Jiwa untuk bergerak, jiwa untuk memulai, jiwa untuk siap. Jangan sampai kita menunggu orang banyak baru kita mulai dari sekarang. Mulai dari yang paling kecil. Ya, mulai. Oleh karena itu harapan kita pondok pesantren apa namanya? Dulu mutakin ya. Barakatul Mustafa. Yayasannya Yunudul Muttaqin. Barakatul Mustafa. Harus siap. Harus mulai, harus bergerak, harus istiqomah. Iya, kumpul di sini. Dalam rangka apa? Inilah tempat kita kumpul. Kalau kita lihat dulu zaman Bapak Maulana saya merintis. Nah ini. Apalagi kita nengok lebih jauh lagi zaman Rasulullah SAW dalam sejarah kita baca. Rasulullah SAW kalau mengaji, kalau mengajar kepada para sahabat jarang banyak. Habis sholat 5-6 orang. Sampai sekarang kita lihat di Masjidil Haram, di majelis-majelis halaqah yang ada, baik di Masjid Nabawi juga, begitu banyak orang yang ngaji, ya memang biasa ngaji. Ya, ada tiap kursi, ada yang ngaji seperti itu. Siapa yang dapat petunjuk Allah itulah yang ngaji. Yang nggak dapat petunjuk ya tidur. Nah, mereka itu harus punya komitmen. Alhamdulillah kita punya tuan guru Rahmat di sini. Yaman itu sama Yaman. Ambil ilmunya, cari beliau, ambil ilmunya. Supaya apa? Barakah hidup, barakah kampung. Ketika ada majelis dalam suatu kampung, kampung itu akan menjadi barakah. Itu. Ini yayasan pondok pesantren Yunudul Muttaqin yang nama majelisnya Barakatul Mustafa. Supaya ada keberkahan. Ya. Kita lihat lagi sekarang. Ini ada sejarah dulu. Bapak Maulana dulu ketika membangun awal-awal pondok pesantren yang namanya dulu NBDI, dulu namanya itu. Jadi NBDI itu nama tempat pendidikan, nama tempat mendidik, nama satu kelompok jenjang pendidikan. Atau bobok aja lah. Atau bobok ya. Lianjani di awal-awal atau bobok juga. Ini ada tamatan Maulimat Anjani ini. Itu sempat dulu kita ngajar di Maulimat Anjani. Mulai nih. Kan hujan. Kemudian panas. Waktu hujan. Subuh udah kena itu. Pakai saja Nina Maulimat. Iya. Ya itu sejarah biasa. Ya. Di atap bobok juga dulu mulainya seperti itu. Kalau di Mekah atap apa? Atap daun kurma. Dia kan asal begitu. Dia dipakai atap daun kurma. Makanya pondok ini akan menjadi sejarah besar bagi kita nanti ketika pondok ini sudah maju. Makanya dokumentasi ini diamankan karena akan menjadi satu sejarah. Amanah ini ngaji ada belum dasar dengan lain. Ini ngaji
ada selai, boleh ngaji JBK ini, boleh ngaji sejarah. Memang itulah perjalanan pengajian, itulah perjalanan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak pernah untuk naik-naik dah. Kali-kali naik, kali-kali turun, kali-kali libur, kali-kali mulai. Itulah kehidupan. Apalagi namanya mengaji, namanya membangun pondok, wah, butuh pengorbanan, butuh perasaan. Kalau guru hati, jamaah, darah, boleh dong guru, apa? Itulah resiko Tuhan guru. Ya. Ngaji mampu jemaah, kalau ngaji, wah. Inilah satu cobaan besar. Makanya seharusnya Tuhan guru itu memberi contoh yang terbaik. Sekali-kali ia datang duluan. Datang Tuhan guru. Karena yang sering membuat orang jenuh adalah jamaah menganti sejam. Wah, lelah baca anak gue nyanyian. Dan Tuhan guru masih perjalanan. Ini yang membuat jenuh. Tidak apa-apa. Biasa cerita ini tokoh. Apa itu biasa. Ya, untuk apa? Saya di luarnya. Gile-gile itu tapi kan jenuh. Mungkin perjalanan rekan itu aja. Tapi jangan sampai kita itu putus harapan. Iya. Lagu paling bagus ya. Nah, paling bagus guru nganti murid apa murid nganti guru? Tapi bukan tidak baik guru menunggu murid, itu terbaik supaya memberi contoh. Kan begitu. Iya. Para sahabat dulu, para rasul dulu, ya. Sebelum jam dia datang. Sebelum jam dia datang. Dia bisa wirid, bisa zikir dan lain sebagainya kan? Jangan menjadi kesal. Ini cobaan bagi para pembina. Tuan guru kah namanya, ustaz kah namanya, kiai kah namanya. Ya pun kiai lain, beda caranya. Datang ya duluan. Penginap dulu. Tahu penginap bahasa? Assalamualaikum buah. Weh penginap dulu. Kalau cokang apa itu? Itu ngadu buah. Ini cara-cara mereka anten dan bosan nanti murid. Kuping dulu, kuping. Kalau lain dulu. Itu cara mereka. Dia nolak bosan guru-guru lain. Apa ngumbi leka? Ya leka. Ya Allah. Kuping dia beka motornya. Gawah. Dokter di dalam ada. Beri bau dokter ulung di mana lain begitu. Susah begitu lain. Nanti tinggal duduk manis, ngejak sampai alhamdulillah. Saya ingin tambah lihat uang banyak, melulur-lulur, ya kan? Tapi sekarang masya Allah. Makanya para pendidik, para pembimbing, para pembina harus kita lebih syukur. Untung ada dengan milik gaji, ya kan? Untung ada milik gaji. Ada kalau tengah malam ilmu. Si jadi murid enak. Kita pada selapu. Untung ada dengan milik ngajar kita. Mun pada geruatnya ngene-ngene doang umbi. Nah Allah kita. Alhamdulillah nih berkat pengajian, berkat pelubur haji untuk masjid, berkat ada siraman-siraman rohani. Panas-panas saja ya, sabar baik. Insya Allah selamat kita. Lahir bapak manusia. Ini kita baca sejarah karena oleh soalnya ini. Zaman Nabi sangat berat cobaannya. Oke, juga dulu dengan Nabi dan itu diancam pada baik. Zaman Bapak Moses seperti itu juga. Bapak Moses pertama kali membuat musola al-mujahidin sekitar
kita ini kurang variasi ini. Di sanalah mulai merintis apa yang diajar dia kecil-kecil. Berumbu murid sudah dijulun balik dan sudah. Alhamdulillah itu waktu waktu di besi tinggal terubuk ada besi doang. Ya, besi beda aja. Ada besi dia mampu berdiri sendiri. Harus arah kerikil dia mampu melekat. Harus arah semen dia putih bagus enak kemudian arah pasir. Terubuk dia sih ada dia tahu kan berdoa niki suwe ngengat berdoa. Nah itulah cara kita. Makanya kita harus punya komitmen. Ya, harus punya kekuatan jiwa. Harus berani mulai dan harus tegak. Harus tegak kita. Nah inilah cara kita mengawali lewat pengajian lewat silaturahmi lewat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir pada pulang ya. Alhamdulillah karena pengajian saya lihat di wilayah begini padat sekali. Pengajian itu pengajian ini pengajian lain pemuda ada pengajian itu kan. Alhamdulillah kita syukuri dan semua ramai. Iya ramai. Karena kita pengajian tetap begini ramai ini luar biasa. Ada suatu tempat yang ngaji tidak banyak. Ya, 10 orang perempuan, laki paling 8, 9. Ngaji wah, suwe setahun. Berumur ya 2 tahun ada layan. Masuk tahun ketiga, Louis pilih ngaji. Sabar loh. Terus dan suruh angan ya. Jangan sampai kita jenuh. Kenapa? Karena itu bagian daripada hal-hal yang dapat menghancurkan agama kita. Nah oleh karena itu syukur kita ini kepada adik-adik kita ya. Tolong pada santri ini harus rajin ya. Di sekolah harus rajin. Jangan rajin membuat acara saja. Ya. Gali ilmu, gali pengetahuan, apal hadis, apal Quran. Pada saatnya kau akan menjadi pemimpin masyarakat. Agar orang tua kita menjadi bahagia. Agar kita mendapat perlindungan dua orang tua kita. Dan ini adik-adik yang akan direkrutmen ya, akan dikuatkan, dikokohkan nanti di Bakolmas ini. Tolong rajin-rajin belajar, rajin-rajin murajaah, rajin-rajin menghafal, ya, rajin-rajin mutalaah. Itu apa? Agar kita kuat ilmu kita. Bagaimanapun hebat administrasi kita, bagaimanapun rajin beracara, tapi kalau kita tidak memahami agama, lemah di sana. Oleh karena itu, dalami ilmu dulu, kuatkan agama dulu, perbaiki akhlak kita dulu. Insya Allah yang lain akan ikut. Dan kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, kita syukuri. Alhamdulillah sekarang organisasi Nahdlatul Ulama kita gencar sekali. Terutama di wilayah anak cabang kita begini alhamdulillah. Ustaz Jun tekun istiqomah. Istiqomah terus saja bimbing. Perkembangan organisasi kita diberitahu, kegiatan kita terus berjalan. Inilah namanya ampauhum li Nahdlatul Ulama. Ya, karena Bapak Rasul mengatakan apa katanya? Inna akramakum indi ampauhum li Nahdlatul Ulama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku kata Bapak Rasul yang paling bermanfaat kepada Nahdlatul Ulama. Nah makanya ingat ini para alumni buat saya si tamat 55 kita maklum maha bimbing tahu tak hidup jiwa Nahdlatul Ulama harus kuat ya, harus kuat. Jadi kalau ada acara-acara Nahdlatul Ulama tidak boleh absen, harus hadir dalam konteks apa ya ngaji
membangunnya, mendukungnya, menyumbangnya, mensupportnya, silakan harus. Ya. Sering dulu bapak saya mengatakan, janganlah Anda menjadi fi'il lazim, tapi jadilah fi'il muta'addi. Apa maknanya? Kalau fi'il lazim hidup ya hidup sendiri. Ya. Kalau fi'il muta'addi bisa membawa orang lain. Gitu. Ya. Kalau fi'il lazim ya diri sendiri sudah. Aku wah, cukup mes aku menjadi wah. Jadilah fi'il muta'addi. Ya. Agar bagaimana? Agar terus berkembang. Ya. Nah, oleh karena itu jiwa ini yang paling penting. Sekarang kita memperingati Maulid, jiwa Rasul harus ada pada diri kita. Rasul punya sifat sidik, harus berusaha menjadi orang jujur. Kita jujur. Adik-adik jujur ya. Kalau dikasih uang sama orang tua beli buku, apa dibeli? Kita. Ya. Jangan beli yang lain. Iya. Kalau dipakai suruh bayar pondok, bayar pondok. Jangan bayar yang lain. Iya. Ada dulu anak muallim. Ya, masa siapa dulu itu? Anak muallim. Dia nggak bayar. Saya mau jadi wakil itu saat itu dulu. Ya, periode kedua kalau nggak salah dulu. Ya, saya persoalan dulu soal itu. Panggil, kenapa? Yang mau semester. Kenapa? Nggak bayar. Dari kasih uang, udah Ustaz. Lu kenapa nggak bayar? Nggak boleh ikut ujian. Maaf, uang sudah dipakai. Pakai di mana? Udah, pentingnya bagaimana? Pokoknya penting saja. Nggak bisa kalau nggak ada rasanya jelas. Jujur, harus jujur. Kalau nggak jujur, bahaya. Ya saya jujur Ustaz. Karena saya mendengar ceramah. Apa ceramahnya? Membantu orang lebih dulu daripada diri kita sendiri. Dahulukan kebutuhan orang daripada kebutuhan pribadi. Terus bagaimana? Saya udah dikasih uang sama orang tua saya, tapi yang saya bayarkan mu'alimat. Mu'alimat yang dibayarkan. Allah. Jadi usut bedakan mu'alimat. Saya ngurus dia urus. Kita jadi wakil kesiswaan. Yuk, kenapa mau bayar mu'alimat? Kata ibumu apa? Ya bayar sekolahmu anakku. Ya betul kata ibu saya. Tapi saya dengar ceramah itu dahulukan kepentingan orang daripada kepentingan pribadi. Makanya mu'alimat saya bayarkan. Dengan ikhlas saya bayar. Kurung kedekat bayi. Kapcat semester wah. Ini kasih nota. Jujur ini yang kita hormati dia. Jujurnya itu yang saya hormati. Saya tanya mu'alimat itu. Betul ya. Kita jadi mu'alimat juga soalnya. Jadi anak terbuka. Betul kamu dibayar. Oh, saat aja. Lama-lama bisa betul dia dibayarkan. Memang dia nggak mampu. Nah itu lagi prihatin kita. Tidak efeknya. Betul. Ya, pada suatu waktu saya datang ke rumah. Ya Allah. Si anak milik sekolah. Ya Allah. Lagi endingnya di keluarga ya sedih itu dan dia efek buku bayaran ya dia pakai ias nah gue tunda efek itu waktu itu baru anak buah bayar ada jangan ada kain sama anak buah yang ingin mengambil satu pelajaran tekan anak-anak itu jujur anak-anak tiap hargai dia ya Allah. Perempuan itu miskin sekali. Terus mau datang berbalik udah dekat kebun bilang datang balik. Ya Allah. Yang pun ingat bapak nyebut tuh baliknya. Tentu karena kebun yang luar biasa. Asli Jawa. Ya ya. Jujur ya. Insya Allah kalau kita jujur selamat, sukses kita.
jujur pada Rasul, jujur pada diri sendiri. Harus begitu. Ya kalau enggak, bagaimana? Apa gunanya kita memperingati Maulid Nabi? Kata Rasul punya sifat sedikit. Jujur. Kita dengan mama itu jujur dia sendiri. Dia jujur. Harus jujur. Munara angan tadi dengan lain berbeda. Bada, sekedar berbeda. Adik satu bahan. Ada anak-anak kulit. Jarang na to. Kira-kira. Jujur. Lagu dengan Nina mungkin jujur yang dia demen. Borek nih itu bapak. Nah, korek benar itu. Korek macam itu nih. Borek jagung. Oh, korek jagung. Ala jagung jadi. Masya Allah. Mungkin jujur sebenarnya insya Allah. Kan cuma terbawa. Ada anakku. Kan belum tentu kan. Mungkin pendapat nih. Oh, kan itu. Menurut aku dia kakak. Yes, waktu. Lagu dengan Nina mudah pada nganu gedak di luar. Mau kulik jokin aku lah. Susah ini. Dia buru temu pada kan kulik. Susah. Kan minta pendapat. Mobil pendapat. Aku milih ini. Mau tahu ini kakak. Anak masih gede-gede. Mau penjara lawan dia bersila baik. Kan asik ini. Dia buru nemuin doang nganu wah. Kalah wartawan. Perlu lain harum tawa. Curiga ya coba. Yo, orang yang lain harus tahu. Rekan kan kulit lain harum dah mau cerita ini. Mulai nyisir tano. Bagus pakaian teh. Yo, tu bebek seperti lalu. Arah sesuatu. Dengan harju. Dia curiga. Hias sama ada ke bagus. Atena hebat sungguhnya. Nek dekat belambi, nek dekat songkok, nek dekat dalam ngaji. Atena bagus surat ngaji. Dia takut. Ya dekat dua kamu soal aku. Dan orang yang ingat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang kepada yang indah. Indah, bersih isi. Nah adik-adik ya, bersih isi. Ya, bagus pakaian, lagi indah ya. Harus bersih pakaian. Nah ini ibu-ibu jaga anak-anak. Adiknya bagus, adiknya sepi, adiknya pelik pakaiannya, menutup auratnya. Iya, jangan pakaian yang ketat-ketat. Alhamdulillah syukur maka dinarang dan wahna cerita kesyukur. Ini sudah luar biasa. Dia tuh badan dia wah mangkit. Lamun dia wah le pondok pesantren, wah yang ngaji, baturna bagus, salah bagus anak ke. Bibit anak sekolah, mungkin kebetulan anak ada sekolah di SMA ada masalah. Tapi dia ikut dalam bakul mas, masya Allah hebat. Nah ini karena kita akan bicara akhlak. Karena yang paling penting daripada diutus Nabi adalah memperbaiki akhlakul karimah. Ngumbi-ngumbi luwih ilmuna manusia sih. Ngumbi-ngumbi luwih ya hartana. Ngumbi-ngumbi tinggi jabatanna, apapun gelarna, lamun akhlak nilai kita jadi manusia. Apalagi di sisi Allah, di sisi Allah dan pada kita, di sisi Nabi, di sisi ulama, nilai kita lamun akhlak nilai. Apalagi manusia. Nah, lamun arah akhlak contoh kita berakhlak baik kepada Allah. Dia akhlak baik kepada Allah, rajin ngaji, rajin sholat, kira berjamaah, itu akhlak baik. Orang akan memandang kepada kita, oh bagus dengan sino, tetap dia ngaji, kira sholat berjamaah, bagus dari semua makna. Itu masih manusia memandang. Kalau manusia memandang baik, insya Allah Allah akan memandang baik kepada kita. Itu sebabnya kalau ada orang mati, siapa yang menyaksikan? Kita. Tuh, dewa sekalian, bagus nih almarhum Niki, bagus. Kan kita yang menyaksikan. Dan baik sampai dia kesemal saksian ya. Bagus kita akan kacau. Nah ini masalah.
Denara si genyak siang ya bahaya. Kalau niki bagus di teduh ya pada kan ada teduh. Ngombe si darah rusak siang dengar. Mun Islam bagus sama manusia. Mun beriman bagus wah. Tapi kita bagus pak. Ragu dengan amaliat. Tentu ya Islam ya lagu di rahai kita masjid. Tentu ya Islam lagu di rahai berjumat. Kanggo kita mau dibagus ini. Iya doang. Iya lah. Lagu sida hormatis mamada tetap bagus deh. Nggak mau lebih bagus. Hah? Tahu ini makin kalah. Kita hormati seninata harus karena batu maaf ya. Kenapa? Kunci dengan nina itu. Ngumbe-ngumbe hebat dengan nina. Lagu-lagu dengan mama dia pacu bahaya. Bahaya. Lagu-lagu dengan nina hebat, mama hebat sangat luar biasa. Luar biasa. Tapi dalam konsep berpengaruh lebih cepat wanita mempengaruhi suami daripada suami mempengaruhi wanita. Ya ampun dengan mama tersuruh milih ya. Milih dengan Nina milih, tapi dengan mama. Tapi dengan Nina wajib juga milih dia yang milih. Punya baju sama calon menantu dah maksudnya. Tidak pernah berduit. Aku kena pilih. Gila cowang. Bukan cowang dengan lain bergagak saya. Iya dia jawab. Aduh cowang doang. Lain gagak belakangan. Muna calon menantu kita ya. Perciwa tuntu. No. Bagus monton juga baju ya. Mun bagus motor kayak gini. Dede kita motor lalu. Yuk, siaran motor sini baru ganti-ganti ya. Ya kan? Lamun luwe lalu mobil jauhna hingga apa ya? Wah, tapi nyewa nilang lu leleren. Nyewa sebenarnya kan. Nyewa 2 jam udah selesai. Ya, lamun ceketer jauhna istiqomah. Bagus kayak itu. Dia jawab, wah ngadu apa? Ini deh, wah ngadu value, wah ngadu apa? Wih, luar biasa. Padahal enggak. Nah, carilah dia yang terbaik. Dedek lalu sida kita harta. Kenapa? Harta bisa habis. Separuh ustaz tidak datang, hati-hati. Enggak sokos separuhnya. Tasbih jauhnya. Ruang jelas Ustaz Jun datang. Bener gua. Dedek ragu ah. Dr. Rahman, datang itu ragu jelas. Lagu-lagu di negruan lek ana hati-hati. Baca dengan di Ustaz ya sigana sokona wo. Wodo itu tajam. Tasbih jauhnya. Dia bilang raos. Tahun dia kena tertarik. Yang paling saleh. Karena dengan doa ngintip dekat dalam menara calon nantu. Baju biru. Hanya bayi pagar baik. Mau ngintip. Menurutkan dia so. Tabiru bukan sedih. Lain bayi pagar ngintip. Ampun terkawal waktu jauh dengan Mida. Kita kemudian datang. Indahnya sih ngintip ini. Coba doa. Oh, kalau pustah menantuku. Nyalah orang. Tanpa kelihatan belum tentu. Ya, belum tentu. Bagaimana caranya? Istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu menurut kita bagus, menurut Allah bagus. Itu sering menurut hawa nafsu doang. Ya kan? Keinginan Allah kita nggak tahu nilai apa di balik itu. Kenapa Allah memberi kita gagal? Kenapa Allah menunda hujan? Kenapa tembakau daerah dengan beli enggak? Enggak susah. Sedekahan dulu, insya Allah dengan beli cuma. Ya, juga ada. Saya juga paham ya. Jadi
Semua ini ujian dari Allah. Nggak ada sia-sia, nggak bingung. Itu sembako sekian tahun, karena kalian dalam beli bingung. Ibadah dulu. Amanang tahun kedua. Sabar, rukun apa nih? Ya. Rukun sabar. Sabar. Turun tahun 4 tahun sabar. Tepat kuno. Bubuk kamu 2 tahun. Bubuk kamu 2 tahun. Namun tanpa sedekah. Sedekah doang. Ingat amal akhirat. Daripada bubuk kan? Lalu kita ditemeli sang mulia, sang jemaah, sede ya rugi total. Tapi semua itu ujian dari Allah. Jadi dia gedak selamat dah. Sida, dia tuh lalu peta harga, dia tuh lalu suhul, dia balik doa. Apa kawan dah? Ya Allah, kalau lah memiliki semangat dah. Bila ingin jauh boleh semangat lu. Ya, itu. Nah, oleh karena itu Allah menguji kita. Dia gedak itu bunyi. Sabar nih. Gedek ya. Mana gedek? Gendak lah nano. Oh, sabar. Apa kita mulai ya. Iya kan? Saya nggak ada milik dia lah ya. Nah oleh karena itu kita kembali. Rasul diutus menyempurnakan akhlak. Ketika kita sabar, kita tawakal, insya Allah itu akan menjadi nilai besar. Setelah tawakal, lalu sarapannya dulu, usaha dulu, tidak sabar dulu, tidak tawakal dulu, usaha dulu, peta ya, dek man laku, lalu cobakan kita harga, kira-kira ada tempat boleh balik. Di toko le balik. Murah rezeki juga datang sudah. Ya pun ada mina. Subuh lu ambil janing dah melewa. Bare uli lemas-lemas tadi. Atur diri teh. Aku mau nita meta sudah agar apa muda Daripada dia laku ngomong. Nah, bahkan kan ada ini. Ante nak negerak senina ta lemah-lemah sekali mun kauli. Ada kan tidak kan. Tidak sedekah kapan pun. Cuma lalu lemah-lemah. Ikut berdoa masuk. Bangun tengah malam berdoa. Istri bangun, suami bangun berdoa kepada Allah. Ya Allah, tembakau ini menilaku ya Allah. Badak. Ini wah liwat tahun yang kena seda, kemudian aku jebaya lemin. Ya Allah. Doa ngedeng kan? Sekedar angan-angan doa. Kirana aku tembakau sudah susah aku. Sembahyang tahajud nih. Diulang ngedeng tengah kelam. Bare aja bapak. Baik, baik. Badai itu cuma minggu mudi tadi. Aku terlebih. Kemudian aku cuma orang dia. Nah, jadi menyerah itu bukan berarti harus pasrah kita, tapi harus ada usaha kita. Ada usaha kita. Jadi lebih kurang usaha nu lemah. Baru ngedoa usaha, baru aku tawakal. Tawakal fi rizki ala Allahi raziki. Kan benar. Tentang rezeki ini tawakal, tapi setelah kita usaha. Karena Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita cuma berusaha, berikhtiar, mutuah peta ya, ndik tadait rezeki gendatan sendiri. Karena rezeki tidak pernah salah alamat. Dia salah alamat malaikat jauh ya doa. Kena doang alamat malaikat sini. Ndak ada paran. Salah alamat malaikat. Karena aku tahajud berang serina aku malam. Kan lu aning pembeli nu sini waktu tahajud, dia kira sembahyang. Ndak ada mau digenung. Dan ini Bapak, udah tak nama sebenarnya kubli tembakau. Kasih dia kira sembahyang, udah laku tembakau.
Aku juga tahajud malam, darabai pengetahuan. Jangan no. Iya, kena mahalan sih cuma nawai. Kalau nilai kita hebat karena kita sudah minta sama Allah, rezeki tidak pernah salah alamat. Allah akan memberi rezeki sesuai dengan aturannya. Nggak ada barang dah. Nggak ada kata antuk sini. Pada doa ada lo sapi. Kita aja terjadi. Masya Allah, ini menunjukkan ikhtiar itu penting di kita pada yang belum kami datang hadir ini, yang sekedar menyampaikan isi Quran, isi hadis, belum berdengar, inilah ibadah kita kepada Allah. Enggak ada yang reda Allah. Cara lain. Mun wa Allah reda li kita pada tenang, baik teman dilakukan tembaku tenang, dia kita mati. Paling kira mereka sekali. Enggak ada wah. Insyaallah mun dia man wa ajal dia kata mati ada doa rezeki jemaah lekar lain. Dekat tembaku dia man aku di tempat dia aku. Tetap demangan. No. Tetap demangan. Nyampai dia ke mana? No. Mangan tengari malam endang. Berutang bayi dulu. Jemaah mau ande bau udah bayar utang jalan ke baku. Dia utangku 2 juta dia ke baku. Kita manusia harus punya ikhtiar, punya keikhlasan terhadap perjuangan hidup kita. Ini kita berjuang untuk hidup selamat doang kita ini, baik dunia maupun akhir. Sida datang ngaji, datang maulid, perjuangan hidup selamat akhirat. Mau jajal dulu je bonus karena bonus, tapi akhirat sudah menunggu keselamatan. Syafaat Nabi menunggu sudah. Kenapa? Sida wahdatan maulid. Syafaat Nabi sudah menunggu. Ini yang paling penting. Wahdalah usaha, wahdalah job pangkat, mau hasilnya belum tentu sukses selalu. Biar buktinya wasasi terbakuda harga dengan beli beda. Tapi pahala maulid sudah ditunggu di surga Allah. Di nara saya dan pahala sih. Di narakan kurang dengan lebih. Di narakan jadi kurang pahala ngaji darah. Apa sih maulid dunia ini bonus doang sekedar lebih untuk dunia. Akhirat tidak dikurangi oleh Allah. Tidak. Ditunggu tiap belum sampai di surga Allah. Karena kita sudah senang dengan Rasulullah. Lebih tidak senang kita merayakan hari kelahiran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita ketahui apa yang harus kita lakukan daripada sifat Nabi jujur. Nah kita jujur, jujur. Sini dah jujur le semama na, si semama jujur le sini na, si anak jujur le dengan tua. Ya, ingat. Itu harus ingat dia santri. Kalau nggak jujur jadi santri bahaya sudah. Mudah kepeng badan darah, gue kepeng yang ina. Wah yang rubin lalu kagak miliar ya. Wah badas selesai. Jujur kan? Kalau si bapak anda terus. Jujur wah, artinya kita mau dengan mama ini ya Allah. Mun adik teh kata tong mulai ditemili. Darah kepeng apa? Namun anak dengan kena toko ada nyingga itu kepeng nyingga pokok temau ngatong anak dengan sini Tidak apa-apa 100%. separuh motor nyingga itu enda milih tato santong Jawa tonde Kenapa atas ini nang baik. terus sehat kita terus